Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa tullab wa talibat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasanya di hari Sabtu subuh ba'da salat subuh. Tafsir Juz'il Amma atau tafsir Juz'il 30. Kita akan membahas tafsir Juz' Amma atau Juz' 30. Dan pembahasan kita telah sampai di tafsir suratil Lail. Kita akan memulai membahas dari awal surat Al-Lail, dari ayat 1 sampai 21. Min kitabit tashil li ta'wil tanzil. Sebagaimana biasanya pula kita mengambil pelajaran ataupun faidah dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, Allafahu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Baik. Suratul Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Ya, tarkibul kalam, susunan kalam Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini itu telah kita bahas sebelumnya, yang serupa dengan ini, seperti wal fajri, ya, ataupun yang sebelumnya wasyamsi dan yang lainnya. Jadi di sini ada sumpah, ya, iqsam, atau Allah taala bersumpah di sini wal laili, sehingga dia dibaca kasrah, ya, karena ada wawul qasam, ada waw sumpah. Wallahi itu kalau kita, tapi Allah taala berhak untuk bersumpah dengan nama selainnya. Ini sudah pernah kita bahas. Atau ketika ditakdirkan dia seperti seorang berkata uqsimu billah, saya bersumpah dengan nama Allah. Seakan-akan Allah taala mengatakan uqsimu bil lail, saya bersumpah dengan waktu al-lail, demi malam. Wal laili idza yaghsha. Yaghsha juga sudah berlalu pembahasannya, pernah kita bahas panjang lebar ini ketika membahas awal surat Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah itu asal muasalnya dari ghasyiyah, yaghsha ini juga artinya menyelimuti, meliputi, menutupi. Makanya kalau Anda melihat di tabel di bawahnya, mualif di sini ketika menjelaskan makna yaghsha, yakni yughatti. Maknanya apa? Yughatti, menutupi. Wal laili idza yaghsha, maksudnya yaghsha di sini yughattin nahara bi zulumati. Demi malam apabila dia menutupi siang. Jadi kalau malam sudah tiba, malam sudah datang, dia akan menutupi siang, sehingga siang itu tertutupi, hilang. Wal laili idza yaghsha. Jelas ya, jadi tidak perlu kita i'rab panjang lebar ini. Idza juga sudah berlalu, itu dzaraf, yaghsha fi'il mudhari'. Ya, bermakna yughatti. Secara terjemahan tadi maknanya menutupi, menaungi, menyelimuti, itu banyak maknanya. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila dia tajalla. Ya, tajalla maka ini lawannya tersingkap. Ya, tajalla itu artinya terbuka, tersingkap.
tampak jelas. Nah, di sini juga beliau menjelaskan tajalla adha'a fa anara wa dhahara lil absar inkashafa, sama maknanya semua. Jadi makna tajalla adalah adha'a, bersinar lagi. Ya, anara sama munir, terang. Wa dhahara lil absar, bisa terlihat jelas dengan pandangan mata. Itu makna tajalla. Jadi terlihat dia. Inkashafa atau tersingkap. Jadi demi siang apabila dia sudah jelas. Nahar adalah suatu waktu di mana semuanya terang, jelas. Matahari sudah terangkat ke punggung langit sehingga menerangi seluruh yang ada di permukaan bumi. Baik. Paham ya? Wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha. Wa ma di sini ada yang menjelaskan dari kalangan para ulama maknanya alladzi, sehingga ma di sini masuk hukum isim mausul. Ya, wa ma khalaqa bukan ma nafi. Bukan ma untuk menunjukkan penafian. Karena ma itu juga bisa bermakna penafian, tapi ma di sini bermakna isim mausul atau semakna alladzi. Walladzi khalaqadz dzakara wal untha. Ya, dan demi Allah yang telah menciptakan muzakkar dan muannas. Demi Allah, karena dia mengikuti sumpah. Wal laili wan nahari walladzi, atau wama, ma-nya di sini juga dia menduduki setelah sumpah. Walladzi khalaqadz dzakara wal untha, demi Allah yang telah menciptakan az-dzakara wal untha, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu Allah tabaraka wa taala. Dan bisa kita saksikan ya bahwasanya Allah taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sudah berlalu pembahasannya, ya ini harfu ta'kid bermakna penekanan, menegaskan kembali. Tapi secara bahasa Arab dia akan menjadikan isim setelahnya itu menjadi mansub. Tanda mansub yang pertama adalah fathah gitu ya. Ada banyak tanda-tanda nasab isim. Di antara tandanya yang pertama untuk isim mufrad itu fathah. Aslinya kan sa'yun bacanya, ini sa'yun, usaha. Ya, sa'yun itu artinya apa? Usaha. Tapi dibaca sa'ya karena ada inna ini. Inna sa'yakum. Kum ini gantian dari antum. Antum diganti jadi kum, itu sama. Kan tidak mungkin kita mengatakan assalamu ala antum, kan enggak gitu. Assalamu alaikum, antumnya ganti kum gitu. Untuk menyambungnya itu dalam kaidah bahasa Arab seperti itu. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian. Syatta. Ya, syatta itu berbeda-beda. Ya. Sesungguhnya usaha kalian beda-beda, tidak sama. Ada yang berusaha dengan usaha yang baik, ada yang berusaha dengan usaha yang buruk. Di antara orang yang berusaha baik juga beda lagi. Ada yang memang paling baik, ada di bawahnya, ya, ada di bawahnya yang memang sangat kecil kebaikannya, tapi masih tergolong usaha yang baik. Makanya takwa itu kan disebutkan ya oleh Allah, inna akramakum indallah atqakum, yang paling akram, yang paling berarti ada orang yang usahanya yang paling, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada yang sama sekali tidak ada kebaikan, berarti dia masuk kepada golongan usaha yang buruk. Orang yang berusaha keburukan juga beda-beda. Ada memang paling buruk, paling bejat, paling kufur, paling syirik gitu ya. Ada yang di bawahnya. Ya, ada yang kecil keburukannya. Berbeda-beda. Inna sa'yakum, lamnya ini bukan lamnya itu bisa bermakna lam taukid, ada yang mengatakan ini lam qasam. Ini penegasan juga lamnya ini. Ya, lamnya ini penegasan. Dia biasanya berdekatan dengan inna. Ya, berdekatan dengan inna. Seperti dalam surat ini itu ya.
Wa innahu ala dzalika ya la syahid. La-nya itu la syahid. Nah, itu ya, lamnya itu dibaca pendek. Nah, itu mirip seperti ini. Inna sa'yakum, sungguh untuk penekanan. Sungguh usaha kalian itu berbeda-beda, tidak sama satu dan yang lainnya. Orang-orang yang sama-sama berbuat kebaikan juga bertingkat-tingkat. Orang-orang yang berbuat kejahatan juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Quran berbeda-beda. Ada yang sangat semangat sekali baca Quran, menghafalnya. Ada yang di bawahnya, ada yang nggak semangat. Ya kan, seperti itu, beda-beda. Baik. Setelah itu Allah Ta'ala langsung menyebutkan perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat nyata. Langsung Allah Ta'ala menyebutkan fa'amma man a'ta wattaqa. Ini langsung Allah bedakan. Nanti disambung wa amma man bakhila. Lawan dari a'ta, apa lawannya? Bakhil. A'ta itu artinya kan memberi. Ya, lawannya apa? Bakhil, enggak mau memberi dia. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan, ya coba Anda perhatikan nanti ya, Masya Allah, ini tartib kalamullah ini indah sekali. Ya, kita baca dulu dikit. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya al husna, saddaqa yakni tasdiq, membenarkan adanya al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia dengan kemudahan. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan dengan lawannya, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, enggak mau a'ta, enggak mau beri, ya, wastaghna, merasa cukup, merasa tidak butuh dengan Allah. Karena orang yang ittaqa adalah orang yang membutuhkan Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang sangat membutuhkan Rabb-nya, sehingga dia terus mencari-cari jalan menuju Rabb-nya, merengek, minta sama Allah, ya, memelas di hadapan Allah, mengadu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, itu namanya takwa. Ya, lawannya apa? Istaghna, sombong. Ya, istaghna itu merasa cukup, merasa kaya, dia nggak butuh dengan Allah, sehingga dia cuek saja terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah, tidak mau tunduk, nggak mau perhatian dengan kalamullah, dengan perintah Allah, dengan syariatnya. Istaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan tidak hanya sampai di situ, lawan dari saddaqa apa? Kadzdzaba, lawan dari membenarkan adalah mendustakan, tidak percaya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan, tidak percaya dengan al husna. Nanti kita lihat apa tafsiran ulama tentang al husna. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya kesulitan, usrun. Ya. Nah, sebelum kita nanti melihat kalimat per kalimat dari fa amma man a'ta, coba ana mau mengajak antum memperhatikan tarkib ini, susunan dari awal. Allah Ta'ala menyebutkan siang, menyebutkan malam, wal lail, kemudian disebutkan siang yang menjadi lawannya dengan jelas. Beda enggak antara malam dan siang? Beda. Ya, kalau malam tadi dengan fajar masih karena dia transisi kan begitu ya, antara malam dengan waktu wal fajr. Tapi kalau udah al-lail dengan an-nahar, kalau masih ada yang mengatakan saya enggak bisa membedakan siang dan malam, waduh, ini pusing juga kita. Barangkali dia nggak bisa lihat kali ya, mungkin saja kan begitu, nggak bisa lihat. Kalau dia masih bisa melihat dengan kedua matanya, lalu dia mengatakan saya nggak bisa membedakan siang dan malam, gimana siang gimana malam, maka ini orang aneh. Barangkali dia ingin bercanda, kelewatan kan begitu ya, atau memang benar-benar dia nggak bisa lihat. Ya, orang-orang yang diberikan penglihatan secara baik, maka dia akan bisa membedakan antara lail dan nahar, malam dan siang. Di sini juga para ulama beristinbat bahwasanya satu hari itu dimulai dari malam. Ya, hitungan hari
itu yang paling rajih dimulai dari malam. Ketika akhir Ramadan tenggelam matahari, maka malam itu sudah dikatakan 1 Syawal boleh dia menunaikan zakat fitrah. Ya, zakat fitr, zakat Idul Fitr. Makanya dikatakan zakat fitr itu aslinya. Sehingga nggak boleh sebenarnya menyetorkan zakat fitr itu ketika masih di bulan Ramadan. Karena ada dalil dari sahabat saja yang membolehkan sehari atau dua hari sebelumnya, karena ada dalil itu. Tapi hukum asalnya zakat fitr itu ketika habis Ramadan dan awalnya 1 Syawal itu. Nah, awal 1 Syawal itu adalah malam, makanya walail wan nahar. Dan banyak antum dapati dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ketika menggabungkan dua ini pasti akan disebutkan duluan mana? Ya, wasakharal laila wan nahar, Allah yang mengatur malam dan siang. Anda belum dapat kalau siang duluan Allah Ta'ala sebutkan. Ya, sehingga yang rajih wallahu a'lamu bissawab, hitungan 1 hari itu dimulai dari malam. Karena itu ketika hari Kamis sudah tenggelam matahari Kamis, malam itu dikatakan hari Jumat. Cuma masih malam, kita sering bilangnya malam Jumat, tapi itu sudah masuk hitungan Jumat. Yang seluruh sunnah-sunnah Jumat boleh. Ya, tatkala dia kemutlakannya, diambil hukum kemutlakannya. Hari Jumat diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Allahu a'lam. Nah, yang ingin Anda sampaikan juga di sini, lihat tarkibnya. Allah Ta'ala menyebutkan malam lalu siang. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan laki-laki dan perempuan, ya. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan usaha kalian beda-beda. Setelah itu Allah Ta'ala jelaskan di antara manusia ada yang baik, ya, man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya antara orang-orang yang a'ta, yang ittaqa itu sangat jauh beda. Dan orang yang telah diberikan pandangan oleh Allah akal dan hati pasti bisa membedakan mana orang baik, mana orang buruk. Jadi tidak samar lagi, sehingga tidak ada alasan manusia itu mengatakan bahwasanya kami nggak paham mana kebaikan mana keburukan. Allah Ta'ala sudah jelaskan sebagaimana Allah Ta'ala memisah antara siang dan malam. Terus ya, antara siang dan malam, begitulah antara orang yang a'ta dan bakhil itu jelas. Paham? Itu di sini terkib yang ditunjukkan di sini yang bisa kita ambil faidahnya. Ya, Masya Allah. Taib. Jelas ya? Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kesesuaian di dalam firman-Nya. Supaya apa? Supaya hamba-hambanya ini faham. Jadi di situ di balik susunan Al-Quran itu Masya Allah terkandung begitu banyak hikmah, faidah dan ibrah. Ya, pelajaran-pelajaran dari Al-Quran itu sangatlah banyak. Apa yang kita dapati itu masihlah sedikit, sehingga perlu terus belajar. Fa amma man a'ta, amma sudah pernah kita jelaskan juga. Ya, dia masuk kepada syarat tapi tanpa membutuhkan jawab. Man a'ta, ya. Adapun orang yang memberi, wattaqa, bertakwa, dan saya wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Al yusra ini bentuk muannats dari aisar, isim tafdil. Ya, fu'la yusra. Jadi yusra di sini maknanya bukan kiri. Ya, yusra di sini bukan maknanya kiri tapi muannas dari aisar. Aisar itu paling mudah. Nah, muannasnya itu yusra. Jadi benar-benar akan kami berikan dia, akan kami mudahkan dia dengan yang paling mudah. Jadi yusra ini bermakna paling mudah. Akan kami mudahkan dia dengan yang paling mudah. Jadi dimudahkan. Kalau di sana ada beberapa pilihan, ini mudah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk mendapat perkara yang paling mudah. Ya. Ketika dia orang yang a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, jadi akan Allah Ta'ala
mudahkan dia dengan perkara yang paling mudah untuk mendapatkan kebaikan tadi. Jadi seperti itu. Ya. Di sini juga beliau menyatakan di tabelnya, bisa dilihat di situ, inna sa'yakum lasyatta inna amalakum la mukhtalif. Sesungguhnya amal kalian itu berbeda-beda. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kata beliau maknanya adalah sanuhayyi'uhu li'amali syarr. Kami akan nuhayyi, maksudnya menggampangkan, menunjukkan kepadanya amalan yang baik, wa amali ahli sa'adah, dan akan kami mudahkan, kami tunjukkan dia amalan orang-orang bahagia, bukan orang-orang celaka, tapi akan kami tunjukkan dan kami mudahkan dia perbuatan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, di sini beliau mencantumkan sebuah riwayat. Sangat baik untuk kita baca riwayat hadis ini sebagai penguatnya. Ya, di catatan kaki bagi yang punya kitabnya bisa dilihat di nomor 2 itu dikasih catatan kaki. Ketika beliau menjelaskan fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Ini untuk menjelaskan juga nanti makna al-husna tadi. Hiya amalu ahli sa'adah, yaitu yang dimaksud di sini adalah amalan orang-orang yang bahagia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor 4948. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, "Kunna fi janazah fi Baqi'il Gharqad." Kami dahulu sedang mengurus jenazah di pemakaman Baqi. Dulu Baqi itu namanya Al-Gharqad karena memang banyak pohon gharqad. Kami pernah dahulu mengurus jenazah di Baqi. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ngurus jenazah, beliau datang juga ke Baqi. Ikut menyaksikan pengurusan jenazah di pemakaman Baqi. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Kemudian beliau pun duduk jongkok atau mungkin duduk di atas tanah. Wa qa'adna haulahu. Kami pun ikut juga jongkok ataupun duduk pada waktu itu. Karena beliau duduk, kami juga ikut duduk. Wa ma'ahu makhsarah, dan bersama beliau itu ada makhsarah seperti tongkat kayu yang agak pendek. Ya, beliau bawa itu. Fanakkasa faja'ala yankutu bimikhsaratihi. Kemudian dengan tongkatnya beliau memukul-mukul ke tanah. Nah, gitu ya, sambil dipukul-pukul tanah. Kemudian ya biasa gitu kan. Kalau ada orang lagi jongkok nunggu-nunggu penguburan misalnya, sambil congkel-congkel tanah, nah begitu. Itu maksudnya di sini. Summa qala, kemudian beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannah wan nar wa illa qad kutibat syaqiyatun aw sa'idatun." Ya, sambil menunggu jenazah mungkin belum dimakamkan atau lagi digali dan begitu, beliau pun bercerita sambil mengatakan kalimat tadi, tidak ada seorang pun di antara kalian dan tidak ada satu jiwa pun yang bernafas melainkan telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Ini kata beliau. Enggak ada satu jiwa pun di antara kalian, kata Rasulullah. Semua di antara umat ini, di antara manusia, atau tidak ada satu jiwa pun yang bernafas melainkan tempatnya sudah ditulis di Lauh Mahfuz, sudah ditetapkan dia di surga atau di neraka, sudah ditetapkan apakah dia orang celaka ataukah dia orang yang bahagia. Sudah ditetapkan. Mendengar ini, qala rajulun, berkata seorang di antara mereka, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nad'ul amala faman kana minna min ahli sa'adah fayasiru ila ahli sa'adah wa man kana minna min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah." Maka laki-laki tadi pun berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami lebih baik
pasrah saja dengan takdir kami, kemudian kami tinggalkan beramal, kemudian ya sudah pasrah dengan takdir. Apabila takdir kami adalah takdir yang baik, digolongkan orang-orang ahlus sa'adah, ya udah, pastinya kan, pasti namanya sudah takdir, pastinya dia akan melakukan amalan yang baik, amalan ahlus sa'adah. Kalau sekiranya di antara kami sudah ditetapkan di antara orang-orang yang ahli syaqawah, pastinya dia akan ya melakukan amalan-amalan orang yang celaka. Ini kata laki-laki tadi, udah pasrah aja kalau begitu Rasulullah. Untuk apa kita beramal? Ya udah, nanti pasti kita akan melakukan amalan itu sendiri. Kalau memang sudah ditakdirkan baik, ya pastilah dia akan melakukan amalan yang baik dan sebaliknya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkata, beliau pun menjawab, amma ahlus sa'adah. Ini bedanya. Adapun orang-orang yang bahagia dan dia ditetapkan sebagai orang bahagia, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan orang bahagia tadi. Wa amma ahlu syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Adapun jika dia orang yang celaka, termasuk golongan orang yang celaka, maka dia pun akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan orang yang celaka. Ya. Summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca firman Allah yang kita bahas ini. Beliau langsung menyambung firman sabda beliau tadi dengan firman Allah taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi maksud beliau tetap beramal dan berusaha, berikhtiar untuk memilih yang terbaik, memilih jalan ahlu sa'adah. Karena orang-orang yang berusaha mendapatkan sa'adah, justru dia akan dimudahkan, bahkan akan diberikan cara yang lebih mudah dibandingkan yang lainnya yang tidak mau menginginkan amalan ahlu sa'adah. Jadi penting namanya tekad kuat, karena kita nggak tahu takdir. Siapa di antara kita yang bisa mengintip takdir, ya, mengintip catatan takdir kita? Nggak bisa. Kita datang lauh mahfud ke catatan Allah, kemudian kita intip, oh begini ternyata akhir hidupku, ya, lalu kita pasrah saja, nggak bisa, ya. Taib. Jadi maksud beliau sallallahu alaihi wasallam di sini, jangan pasrah seperti itu, tapi berusaha. Karena sesungguhnya masing-masing dimudahkan dengan apa yang sudah ditakdirkan baginya, dan bagi kita adalah berusaha. Orang yang berusaha untuk baik maka dimudahkan dengan kebaikan. Ketika dia memilih keburukan, justru nanti dia akan dimudahkan kepada jalan keburukan. Nah, seperti itu. Baik, jelas ya? 6. Adapun nanti makna al-husna, di sana akan ada penjelasan dari para ulama tentang al-husna ini. Ada yang mengatakan adalah amal saleh, ada yang mengatakan surga. Demikian juga makna al-yusra. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, mustaghna, ya, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ya. Usra ini juga bentuk tafdil, ya, bentuk tafdil paling sulit, ya, gitu ya. Pokoknya dikasih dia jalan yang memang jalan yang paling sulit, ya, sulit baginya untuk mendapatkan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra. Oleh karena itu, siapa saja yang bermalas-malasan, tidak condong hatinya kepada kebaikan, nah hati-hati, nanti justru dia dimudahkan kepada jalan yang enggak baik pula. Ya. Jadi seperti itu. Siapa yang bersemangat, bertekad kepada satu kebaikan, justru Allah Ta'ala mudahkan dia untuk mendapatkan kebaikan itu. Tapi kalau sebaliknya, maka berhati-hati. Jangan sampai di hadapannya hanya ada pilihan-pilihan untuk keburukan. Nah, itu dia. Ketika di hadapannya ada beberapa pilihan kebaikan, nah, justru ini lebih baik dia dipilih A, B atau C, ya. Allah Ta'ala pilihkan dia dan semuanya baik,
dan Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk memilih yang terbaik. Jangan sampai nanti seorang yang ada di hadapannya pilihannya semuanya buruk, ya, pilihannya semua kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena memang kecondongan hatinya, ketertarikannya, keinginan dan tekadnya, Allah tahu hati manusia memang mau ke sana. Akhirnya yang dibuka jalan ke sana. Makanya banyak kita dapati orang-orang yang jatuh dalam satu maksiat, lalu dia membiarkan dirinya nggak segera bertobat, maka dia akan tertarik dengan maksiat yang berikutnya, ya, dan seterusnya. Dia akan tertarik dengan maksiat yang lainnya, jenis yang lainnya. Jadilah dia ahli maksiat, jadilah dia tadi ahli syaqawah, ya, golongan orang yang celaka. Na'udzubillah. Nah, maka hati-hati. Tapi ketika dia tertarik dan berusaha, bertekad mendapatkan kebaikan, walaupun itu di satu cabang saja, tapi dia bersungguh-sungguh mencarinya, Allah akan mudahkan dia di cabang kebaikan yang lebih baik lagi di atasnya. Terus lebih baik lagi di atasnya, lebih baik lagi di atasnya, sehingga dia mencapai golongan orang yang paling atqa, ya, yang paling bertakwa. Begitu seterusnya. Masing-masing orang akan mendapatkan dan bisa merasakan hal tersebut. Itu menunjukkan adanya kebersamaan Allah bersama makhluknya, bukan kebersamaan zatiyah, ya, tapi kebersamaan Allah Ta'ala ini riayahnya, perhatian, pertolongannya. Kita nggak akan bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, ma-nya ini baru manafi, ya. Ini jelas, ma-nya ini ma penafian, penolakan. Ya, maluhu yughni itu fi'il mudhari yang butuh fa'il, ada fa'ilnya dia. Mana fa'ilnya? Malun, itu ya, maluhu. Aslinya itu malun, mal, harta. Ya, hartanya. Yughni itu artinya bermanfaat, bisa bermakna bermanfaat, ya, aghna yughni. Hartanya yang dia kumpulkan itu tidak bermanfaat anhu, baginya. Harta yang dikumpulkan oleh manusia itu sebenarnya nggak ada manfaatnya kecuali orang-orang yang meletakkannya di jalan kebaikan, di jalan Allah. Ayat-ayat yang senada dengan ini banyak. Bahkan di kisahnya Abu Lahab juga Allah Ta'ala sebutkan. Ya, siapa yang tahu ayatnya? Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna. Hampir sama dia. Tarkibnya maksudnya hampir sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabah. Kasabah itu usaha. Ya, ma'aghna anhu maluhu. Nah, ini fa'ilnya. Hartanya Abu Lahab tidak bermanfaat baginya. Wa ma kasaba, dan apa yang telah dia usahakan semasa hidup, harta yang dia kumpulkan, nggak ada manfaat bagi Abu Lahab. Tidak bisa nolong dia, tidak bisa menyelamatkan dia, tidak bisa melindungi dia dari jilatan api neraka. Tidak bisa sama sekali. Nggak berharga harta di yaumil akhir, kecuali orang-orang yang memanfaatkan hartanya semasa di dunia untuk kebaikan. Ya, orang-orang yang memanfaatkan hartanya untuk kebaikan semasa di dunia, itulah yang akan bermanfaat nanti di yaumil akhir. Makanya Rasulullah mengatakan dalam banyak dalil itu, ya, tentang pentingnya bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Baik. Ya, wa ma yughni anhu maluhu, tidak bermanfaat hartanya idza tarodda. Tarodda bisa antum dapati di tabel ini, artinya saqata. Makna tarodda itu artinya jatuh, binasa. Ya, itu makna tarodda. Jadi nggak ada manfaat baginya ketika dia sudah tarodda, terlempar atau jatuh fi jahannam. Ketika dia sudah dilemparkan ke dalam neraka jahannam, ketika dia dikumpulkan di yaumil akhir, ya, harta yang dia kumpulkan itu ternyata nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu Allah lah yang telah melipat gandakan harta setiap hambanya yang telah diletakkan di jalan Allah Ta'ala. Walaupun itu kecil, tapi ketika dia letakkan harta itu di jalan yang tepat sesuai dengan syariat, dengan niat yang ikhlas pula, maka harta yang kecil itu, walaupun itu kecil nilainya, menjadi besar, berlipat ganda, karena dialah Allah yang paling berhak untuk melipat gandakan sedekah, infak ataupun pemberian hamba-hambanya di jalannya. Baik. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya tanggungan kami hidayah. Jadi urusan Allah, urusan kami itu huda. Ya, masalah hidayah, maka kita tidak memiliki wewenang secara penuh. Kita hanya bisa usaha saja untuk mengantarkan seseorang mendapatkan hidayah. Tapi semuanya bergantung dengan hak Allah, dengan irodahnya, dengan masyiahnya. Sampai sekelas atau setingkat para nabi sekalipun tidak secara istiqlal, tidak secara bebas. Mereka memilih-milih, kamu dapat hidayah, lalu benar-benar dapat hidayah. Enggak bisa. Terbukti ada beberapa nabi yang masih terdekat dengan mereka tidak juga mendapatkan hidayah, padahal sudah jelas mereka adalah para nabi. Contoh semisal ya Nabi Nuh, ya, atau siapa lagi? Nabi Lut, ya, dan siapa lagi? Ibrahim dengan ayahnya. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya dan keluarga yang lainnya. Beliau tidak memiliki hak ya khusus istimewa secara bebas, tetap bergantung dan mengikuti keputusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sungguh lana, kata Allah, milik kami akhirat dan ula. Mana yang didahulukan? Akhirat, ya, milik kami akhirat dan ula. Allahu a'lam apa faidahnya didahulukan akhirat, karena memang di akhirat enggak bisa lagi pilihan. Ya, memang benar-benar milik Allah. Makanya maliki yaumi ad-din. Raja pada hari ya di akhirat nanti, penguasa. Kenapa tidak disebutkan maliki yaumid dunia? Kan bisa saja gitu ya, raja ketika dunia. Bukankah Allah Ta'ala tetap penguasa ketika ada manusia di dunia ini? Nah, karena di dunia masih ada pilihan, masih diberi kebebasan. Seorang bisa memilih ke kanan, ke kiri. Ketika nyebrang, dia masih dikasih pilihan. Kan begitu kan? Nyebrang dalam keadaan kendaraan kosong, atau dia nyebrang dalam keadaan kendaraan sedang berlalu lalang, dia tubruk saja. Kan pilihan. Ya, enggak ada kan manusia itu dipaksa sama takdir. Hidup ini dipaksa, ya, karena sudah ditakdirkan. Tapi ketika nyebrang dia pilih-pilih. Ya kan? Kalau memang dipaksa ini manusia kan sudah ditakdirkan, kan begitu. Ada sebagian yang melemparkan syubhat seperti itu. Kalau sudah ditakdirkan ya udah katanya. Ya coba kamu nyebrang. Kalau memang kamu sudah ditakdirkan ditabrak, pasti kamu ditabrak sudah. Pasti dia akan lihat kanan kiri, pilihan. Hidup di dunia ini, tapi di akhirat tidak ada lagi namanya pilihan. Makanya Allah Ta'ala mendahulukan yang akhirat. Wa inna lana, sungguh milik kami akhirat dan al-ula. Al-ula apa yang dimaksud di sini? Dunia, ya. Makanya antum lihat itu di tabelnya, al-ula beliau maknakan ad-dunia. Aslinya memang milik Allah, kehidupan dunia atau kehidupan akhirat atau ketika di dunia ini penguasanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tapi karena di dunia masih diberi kebebasan, di akhirat tidak ada lagi yang namanya kebebasan, ya, untuk memilih ke sana. Aku mau milih di surga aja. Ya enggak bisa seperti itu. Aku mau milih di tengah-tengah aja, enggak mau ke surga, enggak mau ke neraka. Terus di mana di tengah-tengah? Ya, tidak bisa seperti itu. Karena di akhirat adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Taib. Fa anzartukum naron talazza. Anzara, inzar artinya
memberi peringatan. Makanya dikatakan mundir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mundir. Fa anzartukum, aku ingatkan kalian, kata Allah. Dengan apa? Dengan nar, dengan api neraka. Talazza itu yang tatawahhaja, yang menyala-nyala gitu ya. Tawahhaj itu menyala-nyala. Nah, aku ingatkan kalian dengan peringatan keras, hati-hati dengan api neraka yang menyala-nyala. Itu makna talazza. Ya. La yaslaha. Yasla maknanya yadkhulu. Ini pernah kita bahas juga. Yasla artinya yadkhulu. La yadkhuluha. Ha itu kembali kepada nar. Nar masuk kepada golongan muannas. Ya, masuk golongan muannas. La yaslaha maknanya la yadkhuluha. Nah, itu dalam tabel juga di sana disebutkan ya. Yaslaha yadkhuluha. Fayasla sa'iraha, dia masuk ke dalam api. Yadkhuluha dukhulan. Ya, fatahid. Itu dia benar-benar masuk ke dalam api neraka. La yaslaha illa al-ashqa. Tidaklah masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala tadi kecuali orang yang paling celaka. Ashqa, syakiyun. Kalau takiyun tadi kan bertakwa, isim tafdilnya atqa. Syakiyun itu celaka, isim tafdilnya ashqa. Jadi tidaklah memasuki neraka itu kecuali orang-orang yang celaka. Siapa ini orang-orang yang celaka? Siapa ini al-ashqa? Allah Ta'ala lanjutkan, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yakni seorang yang mendustai Allah, tidak membenarkannya, mendustai para nabi, mendustai syariat Allah, enggak percaya dengan Allah, enggak percaya dengan syariatnya, enggak percaya dengan utusannya. Inilah orang paling celaka. Ya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tawalla berpaling. Ya, ketika disebutkan ini loh perintah Allah, berpaling dia. Nah, itu tawalla. Tawalla itu artinya berpaling. Ini orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuha al-atqa. Ini takiyun, isim tafdilnya. Dan akan dijauhkan dari nar talazza tadi siapa? Orang yang paling bertakwa. Karena orang yang paling bertakwa itu akan dijauhkan dari neraka. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ini orang paling bertakwa. Orang paling bertakwa dari sekian banyak yang bertakwa, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Inilah golongan yang disebutkan dalam beberapa hadis, mereka enggak dihisab, enggak diazab. Ini paling bertakwa, langsung masuk surga. Atau mereka paling bertakwa ini di bawahnya juga, tetap dihisab tapi tidak diazab. Adakah yang seperti itu? Ada. Sebutkan dalam hadis. Ketika Allah Ta'ala nanti ya mengajak berbicara dan menghisab satu persatu, lalu Allah Ta'ala berbicara berdua dengannya dan Allah menyebutkan dosa-dosanya. Si hamba pun mengakuinya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, aku tutupi dosa-dosa itu. Ya, aku ampuni dosa-dosa itu dan tidak diketahui yang lainnya. Dihisab tetap, Allah menghisabnya, diingatkan lagi, kamu pernah berbuat ini, kamu pernah berbuat ini, kamu pernah berbuat ini. Dia pun mengakuinya. Lalu Allah Ta'ala mengampuninya, ya, dan memasukkan dia langsung ke surganya. Nah, ada golongan orang-orang yang dihisab tapi tidak diazab. Nah, yang ketiga ini dihisab, diazab dulu. Tapi dia termasuk orang-orang ya ahlu sa'adah, yaitu termasuk ahlu jannah yang akan menempati surga. Mereka itulah orang-orang yang dihisab, diazab. Lalu setelah itu, setelah selesai dosa-dosanya, perbuatannya, Allah akan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, sayujannabuha, akan dijauhkan. Jannaba itu artinya menjauh, ya, ba'ada. Makanya dikatakan junub. Ya, mandinya juga dikatakan mandi janabah, mandi orang yang junub, orang yang jauh. Dikatakan junub itu karena dia jauh.
Nggak boleh dia mendekati sholat, ya kan? Boleh nggak sholat orang yang junub? Nggak boleh. Harus diangkat dulu hadas besarnya dengan mandi atau pengganti mandi tayamum sekiranya dia ada penghalang untuk mandi. Nah, itu asal muasal dikatakan junub atau mandinya janabah karena dia jauh dari ibadah. Nah, akan dijauhkan dari neraka tadi orang yang paling bertakwa. Siapa ini orang yang paling bertakwa? Allah Ta'ala jelaskan lagi, alladzi yu'ti, beri. Ya, yu'ti itu bisa bermakna beri ataupun mendatangkan. Yu'ti malahu, dia datangkan hartanya untuk Allah. Mal. Alladzi yu'ti malahu, orang-orang yang memberikan hartanya yatazakka, dengan tujuan untuk mensucikan dirinya, tazkiyah. Ya. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, beruntung orang-orang yang beriman tadi, fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang memberi. Kenapa dia memberi? Karena dia shaddaqa bil husna. Dia membenarkan adanya al husna tadi. Ya, membenarkan adanya al husna, kebaikan. Sehingga dia memberi. Ya, orang yang memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang menginginkan dengan hartanya tadi, menginginkan apa? Kesucian. Jadi harta itu untuk mensucikan, bukan untuk memiskinkan. Berbeda dengan konsepnya ataupun apanya gitu ya, pola pikirnya orang-orang yang bakhil. Ya, bersedekah, berinfak dan semisalnya itu dianggap mengurangi harta. Ya. Taib. Jadi ini orang yang atqa, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun di sisinya dari sebuah nikmat ya yang akan dibalas, tujza itu akan dibalas, illa batigha wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan mendapatkan dan sungguh dia akan ridho. Ya, nanti akan kita lihat tafsiran dari ayat ini. Tapi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu ya, insyaallah udah masuk 6:30 ini. Kita baru tadi ya menjelaskan kalimat per kalimat dulu, insyaallah supaya nanti lebih mudah bagi kita memahami secara keseluruhan dari surat Al-Lail ini. Sebelum nanti kita baca beberapa tafsiran para ulama yang disimpulkan dan diringkas oleh penulis dalam bukunya ini. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.